Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita bertemu kembali pada acara Open Plan Presentation yang diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Tema pada malam hari ini adalah menjadi arsitek masa depan bersama KUN. Ya, Presentation 2026, Kereta Yuskai Nusantara, Bangun Yuskai, Selamatkan Bumi. Acara pada malam hari ini terbagi menjadi tiga seperti biasa. Yang pertama adalah Open Plan Presentation, Yayasan Kereta Yuskai Nusantara, di mana kita mengenal lebih dekat tentang visi misi yayasan, sehingga kita bisa berpartisipasi menjadi anggota yayasan untuk mewujudkan visi misi bersama untuk kelangsungan bumi yang kita tempati. Kemudian yang kedua, nanti kita update ya, kita bacakan update berita-berita terkini tentang eh, proyek-proyek yang telah kita dukung. Kemudian yang ketiga adalah kita sharing-sharing santai. Ya, Oke, sebelum acara dimulai, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Disclaimer, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan undang-undang maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan KUN. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut, teman-teman. Ya, edukasi manajemen dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan. Ketiga adalah aktivitas sosial kontribusi pendanaan kolektif. Ya. Yayasan Kereta Yuskai Nusantara sudah disahkan semenjak tahun 2023. Ya, jadi berjalan hampir 3 tahun ini ya, teman-teman. Di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini sertifikat kita. Visi utama yayasan, di era di mana AI ya, yang mendominasi, KUN memilih jalur yang berbeda, yaitu tiga hal yang kita wujudkan sebagai visi, landasan visi bersama, yaitu yang pertama adalah human first. Teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Kemudian nature integrate, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Kemudian real solution, bukan sekedar wacana tapi solusi nyata yang bisa dirasakan. Masalah yang terjadi secara global pada saat sekarang ini seperti ya yang kita rasakan teman-teman, itu terbagi menjadi 4 hal. Ya. Yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya. Mengapa hal ini sangat mengancam ya bagi kita semuanya, teman-teman? Bila kita tidak mampu untuk berjalan selaras dengan AI ini dan kemampuan kita justru tidak bisa mengimbangi AI ini, teman-teman. Yaitu yang pertama, AI itu eranya era robot, eranya era otomatis, ya. Dan bahkan kita bisa melihat konten-konten kreator, ya, itu bisa menggunakan AI untuk apa itu namanya, menciptakan bentuk manusia baru yang menyerupai manusia, padahal itu bukan manusia. Dan visinya tujuannya berbeda-beda, ada yang untuk menjual produk, ada yang untuk sekedar entertain, ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan itu juga jelas ya, banyak yang mengalahkan ya manusia nyata. Gitu. Kemudian kedua,
bisa menggantikan apa itu namanya pekerjaan-pekerjaan manusia khususnya dalam pekerjaan industri, ya, berbagai macam industri seperti halnya pabrik. Mengapa ini mengancam? Karena otomatisasi AI ini ya membutuhkan biaya yang lebih murah, jauh lebih murah daripada manusia. Tingkat kesalahannya juga sedikit, ya. Human error-nya tidak ada karena dia robot, teman-teman. Namun ada apa itu namanya resiko yang lebih besar tadi itu, ya. Ketika banyak manusia berguru dengan AI, ya. Jadi tidak ada guru nyatanya, tidak ada guru manusianya. Jadi dia sedikit-sedikit tanya AI, sedikit-sedikit tanya AI. Dan bahkan langsung mempercayai AI, ya, daripada sumber ilmu yang asli. Ya. Sehingga akan ada banyak sekali manusia yang tersesat dalam hal ini, teman-teman. Ya, yang sangat tersesat. Mengapa? Karena AI itu hanyalah robot. Coba teman-teman tanyain aja ke Gemini, ke ChatGPT, gitu kan. Tetangga saya namanya siapa? Nggak ngerti, teman-teman. Ya, tetangga saya namanya siapa? Gitu. Terus misal tanyain aja apa di belakang rumah saya ada apanya? Nggak ngerti ya. Mengapa? Karena AI ini hanya terprogram untuk membaca dokumen yang bisa dia baca. Jadi ya, jika rumus yang kita masukkan itu variabelnya tidak lengkap, maka dia hanya mengelola variabel yang sudah ada, informasi yang sudah ada. Artinya, bila AI ini digunakan untuk membaca atau menerima sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya privat, atau informasinya itu privat, tidak bisa diakses secara umum, maka dia menjawabnya itu dengan versi yang berbeda, sesuai dengan dirinya sendiri. Itulah mengapa setiap kali kita menggunakan ChatGPT ya, ataukah itu Gemini atau yang lain, itu pasti ada peringatan di bawahnya. AI bisa melakukan kesalahan. Silakan berkonsultasi kepada ahlinya atau yang lebih profesional seperti itu. Mengapa? Karena AI ini hanyalah robot ya. Jadi hati-hati teman-teman bila sedikit-sedikit AI jika tidak punya landasan ilmu. Apalagi terlebih dalam bidang agama. Misalnya saya sendiri muslim, tanyain aja apa gitu. AI nanti ada bisa dia mungkin jawabnya iya, bisa. Tetapi ada juga dia jawabnya menyesatkan. Mengapa? Karena Islam itu ada beberapa mazhab. Kalau dia jawabnya bukan mazhab yang kita misalnya saya sendiri Imam Syafi'i ya secara otomatis dia tanya ngawur mazhab yang lain. Otomatis nggak sinkron teman-teman. Ya, seperti itu. Salah satu contohnya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, krisis transportasi dan ruang hidup. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian solusi nyata. Banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat, kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide, melindungi bumi. Kami tidak bergerak sendiri, Yayasan Kun hadir sebagai kurator atau pengawas dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Ada 3 hal utama proyek-proyek yang kita dukung di sini teman-teman, yaitu yang pertama ethical innovation, proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Kemudian regenerative design, teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah scalable impact, inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Dengan melihat prinsip scalable impact ini jelas ya, ruang lingkup proyek kita itu skalanya global, teman-teman. Jadi ya ketika teman-teman berpikir untuk bisa memasuki ekosistemnya Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini, ya teman-teman harus benar-benar pikirinnya itu think globally, ya berpikirnya secara global, nggak cuma lokal-lokal saja. Ya. Karena apa? Karena proyek-proyek yang kita dukung
Ini adalah proyek-proyek skalanya internasional, nggak cuma di Indonesia saja, tapi di berbagai negara dan bahkan di seluruh dunia, teman-teman. Ya, skalanya. Jadi, apa ini bentuk dukungan kami? Ya, ada 3 hal bentuk dukungan kami. Yang pertama adalah pendanaan stimulan, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi kita di sini belajar, ya, upgrade diri, pengetahuan sehingga kita mampu melihat peluang-peluang yang ada di dunia, teman-teman. Kemudian infrastruktur komersil, membantu proyek visioner melewati lembah kematian, teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Beberapa proyek sebelumnya yang kita dukung, teman-teman, dan akan kita kembangkan sampai sukses, yaitu yang pertama adalah U-Sky Transport. Salah satu bukti nyata sinergi ini adalah keberhasilan U-Sky Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia, dan bahkan U-Sky Transport ini saat sekarang ini telah memasuki Indonesia di bawah di bawah kawalan 2 perusahaan ya perseroan di Indonesia, yaitu PT Minsky Cakrawala Nusa dan PT Uniski Nusantara. 2 perusahaan ini fokus ya untuk mensukseskan perkembangan proyek-proyek U-Sky Transport ya di berbagai wilayah di Indonesia, di negara kita ini, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, Yutera, Pupuk Hayati Yutera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Kemudian yang ketiga adalah Atlas, ya, sebuah platform jual beli real estate dan properti, teman-teman, yang saat ini yang diawali dari Uni Emirat Arab. Mengapa? Karena di sana ya omset untuk jual beli ya, kapitalisasi market untuk real estate ya, jual beli real estate itu ratusan miliar, teman-teman, ya, per tahunnya. Nah, kekuatan komunitas mengembalikan kendali ke tangan kita. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian, ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Mengapa kita harus bergandeng tangan, teman-teman? Ya, karena ada 3 tantangan besar yang akan kita lalui, yaitu yang pertama, ancaman otomasi tanpa hati. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Jadi ketika ada sebuah berita nih, teman-teman, ya, misalnya berita yang dari government ya, pemerintahan kita, di mana itu menjurus ke mempertahankan sistem tradisi kita, seperti halnya misalnya gentengnya pakai tanah liat seperti itu ya, kemarin pernah disindir oleh netizen. Saya tahu ya, memang kalau kita kepingin mempertahankan ya kenyamanan kita, hidup nyaman kita di Indonesia, ya kita harus mampu mempertahankan ketradisionalannya kita nih, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya ini ya genteng tanah liat, ya secara otomatis di situ yang pengrajin gentengnya juga masih bisa bekerja. Kemudian tanah liatnya nggak mungkin tanah liat impor ya, yang dipengaruhi oleh kurs dolar, teman-teman. Tanah liatnya juga tanah liat milik kita sendiri. Artinya apa? Jika semakin banyak sistem, meskipun itu canggih, semakin banyak sistem yang terlalu cepat, ya, bukan masuk ya, yang terlalu cepat masuk di Indonesia, ya, dan itu kita tidak bisa mengimbanginya, justru itu menjadi pedang bermata dua, teman-teman. Karena apa? Karena kekuatan kita ini sebenarnya di tradisi. Ya, kekuatan kita itu sebenarnya di tradisi. Ya, oleh karena itu nih, teman-teman, meskipun kita saat sekarang ini dimanjakan oleh berbagai macam kecanggihan teknologi, sudah seharusnya kita apa itu namanya menjaga sikap ya, menjaga sikap untuk mempertahankan kenyamanan kita.
mempertahankan keseharian kita. Tidak asal gonta-ganti saja. Ini kelihatannya lebih canggih, ini kelihatan. Kalau itu menjadi sebuah kebiasaan nih teman-teman, justru kita yang saat sekarang ini ya mengganti opsi, maka kitalah yang tergantikan dengan sangat cepat saat ini teman-teman. Ya. Artinya apa? Artinya kita bisa menerima kecanggihan teknologi, tetapi kita juga harus mampu untuk berpikir, mampu untuk menghargai hasil jerih payah, ya, teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan bahkan pengusaha-pengusaha ya yang ada di wilayah kita sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, luka bumi yang mendalam. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan nafas alam. Kemudian yang ketiga, kesenjangan ilmu. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Ya. Di sini itu sebenarnya tempat di mana kita itu untuk update ilmu, untuk belajar. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa update ilmu dengan cara yang nyaman apabila kita sudah terbiasa memenuhi pikiran kita dengan informasi-informasi yang mungkin tidak begitu kita perlukan, teman-teman. Jadi ya, dengan hidup di era informasi, era di mana kita itu dihujani ya, banjir informasi, maka kita juga harus pandai ya, pandai memanage pikiran kita, teman-teman. Karena pikiran kita itu ada batasannya. Pikiran kita itu ada batasannya. Kalau pikiran kita itu terlalu loss ya, terlalu loss menerima informasi, ujung-ujungnya capek. Contoh, scroll media sosial nggak ngerti tujuannya apa, gitu. Apa aja di scroll sampai 1 jam, 2 jam, nggak ngerti tujuannya apa. Ataukah ngegame nggak ngerti tujuannya apa, padahal masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Itu artinya apa? Itu membuat pikiran kita itu menjadi penuh, teman-teman. Kalau pikiran kita menjadi penuh, pikiran kita bisa capek, ada kapasitasnya. Kalau pikiran kita capek, informasi-informasi yang kita perlukan seharusnya bisa kita perhatikan, bisa kita serap, berguna bagi kita, itu terbuang percuma. Karena apa? Sudah capek pikiran kita. Capek meluber informasi-informasi yang sebenarnya nggak penting. Ya. Oleh karena itu, hidup di era informasi saat sekarang ini, itu pandai-pandai kita untuk memanage pikiran kita. Seperti itu. Kalau pikiran kita itu longgar, nggak begitu banyak mikirnya itu yang penting-penting saja, secara otomatis kita bisa ya memiliki pikiran yang fresh, tetap fresh. Ya. Jadi nggak mudah stres, nggak mudah pusing, dan bahkan nggak mudah sakit, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian, mengapa kehadiran Anda begitu berarti? Ya, teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati. Bersama Anda, teknologi menjadi solusi yang hidup. Jadi, teman-teman di sini disuguhkan menjadi 3 peran. Ya, bisa mengisi salah satu, atau semuanya, atau 2 saja, teman-teman. Yaitu yang pertama, yaitu sebagai edukator, menyebarkan kesadaran akan inovasi yang beretika. Karena teman-teman di sini yang memilih sebagai edukator nih misalnya, teman-teman harus banyak belajar. Agar apa? Agar informasi yang diberikan itu tidak salah dan menyesatkan. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai pendukung, menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif, kontribusi sukarela yang melahirkan proyek nyata. Berkontribusi, teman-teman. Tetapi tidak hanya berkontribusi, tetapi pengetahuannya nggak ada, teman-teman. Sebelum berkontribusi ya, harus paham dulu, setelah dipahami baru silakan berkontribusi. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai penjaga visi, memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Bagaimana cara mendukung visi ini? Ya, yaitu yang pertama jelas teman-teman harus mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan. Karena Yayasan Kreta Yuskaya Nusantara hanya mampu mengayomi dan mengakui anggotanya bila dia sudah mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan.
Bila dia belum mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan, meskipun dia mendaftarkan di platform global, ya, sudah di apakah itu di Skyward Community ataukah di yang lainnya, yayasan tidak pernah mengakui bahwa itu anggota yayasan, teman-teman. Karena di sini yang bisa menjadi anggota yayasan adalah orang-orang atau mitra-mitra kita yang secara resmi ya melakukan pendaftaran sebagai anggota yayasan. Di sini teman-teman biasanya disuguhkan terlampir ada 6 ya lembar berupa PDF ya. Halaman 1 sampai halaman 5 itu berisi ADART, teman-teman bisa baca di situ, teman-teman bisa lihat apa itu namanya di grup ya selebarannya teman-teman. Kemudian halaman yang ke-6 berisi ini seperti ini, formulir pendaftaran. Ini mudah sekali teman-teman, tinggal dibaca aja. Kemudian yang pertama nama lengkapnya di sini, tempat tanggal lahir, alamat, ya kan. Alamatnya nggak perlu detail, nggak apa-apa teman-teman, cuman desa, kota, ya sama provinsi gitu aja ya. Kemudian nomor HP yang masih aktif tentunya, ya. Kemudian nomor induk KTP, alamat email, sosial media namanya apa, Facebook namanya apa gitu kan. Kemudian statusnya single ataukah sudah menikah, kemudian pendidikannya misalnya apa S1, S2, ya. Kemudian aktif apa tidak? Tidak, maksudnya aktif itu sebagai edukator. Teman-teman kepengen milih jadi edukator, pilih ya. Kalau tidak, kontributor biasa, pilih tidak. Ya. Tempelin materai 10.000, tanda tangan, beres. Setelah beres, ini difoto nih teman-teman. Jangan sampai terpotong dan maksudnya difoto itu adalah terbaca. Bisa dibaca. Kalau difoto kemudian buram, ya apa gunanya difoto? Ya, gunanya foto, ada foto itu terbaca jelas. Nah, ini jangan sampai terpotong ini. Jadi fotonya jangan di sini saja, di sini saja, ya kan? Atau di sini saja, atau di sini saja, ya. Jadi fotonya itu jelas di sini. Setelah difoto kan ada satu foto ya, foto formulir yang sudah dilengkapi penuh. Kemudian yang kedua, teman-teman pegang formulir ini ya, difoto atau pada saat menandatangani ini teman-teman difoto ya, gitu. Kemudian yang ketiga, foto bebas ya. Bebas selfie bisa, difotokan temannya bisa, tapi jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Ya, kalau terlalu dekat karena itu fungsinya untuk pembuatan KTA ya. Kalau terlalu dekat nanti dimasukkan langsung ke aplikasi yang kelihatan hidungnya doang, teman-teman. Ya. Jadi agak berjarak. Biar apa? Biar dimasukkan ke KTA itu pas wajahnya, teman-teman. Ya. Ada teman-teman yang terlalu dekat, itu kok jadi santer, Pak? Itu karena saya yang ngedit semuanya, ya, ya jelas itu bikin lamanya seperti itu. Saya harus masukkan ke aplikasi, ya, harus membuat foto itu berjarak sehingga apa? Sehingga dimasukkan ke aplikasinya KTA ini, itu dia bisa center, teman-teman. Dan itu butuh waktu loh, itu butuh waktu. Nah, itu yang bikin lama seperti itu. Jadi ada banyak sekali ya seperti itu, yang lain-lain seperti itu. Nah, jadi yang paling enak seperti itu, ikuti sistemnya. Nah, ada Google Form ya yang sudah kita kasihkan ke teman-teman itu lebih enak. Itu dikasih aja nama dan wajib sekarang lewat situ karena pendataannya lebih otomatis ya. Jadi diisi nama, alamat di situ, intinya isiannya di situ, tinggal nanti fotonya diupload ya. Diupload sesuai dengan keterangannya masing-masing, kemudian klik submit. Setelah beres, daftar di situs platform global, kemudian mengambil paket kontribusi, mengikuti berita dan edukasi. Nah, ketika teman-teman nanti sudah jadi anggota yayasan, ya teman-teman dikirimi ke emailnya, ya itu berupa soft file, ya. Berupa soft file kartu anggota yayasan seperti ini. Nah, jadi lihat nih fotonya santai-santai teman-teman, ya. Fotonya santai-santai. Ya. Jadi nggak perlu terlalu kaku, ya. Fotonya santai-santai seperti ini. Ya. Nah, ini bisa dicetak, di print sendiri, kemudian di laminating ya seukuran ID card. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mendukung proyek ini di sini ada dua entitas yang berbeda ya.
Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini bukan agennya atau afiliasinya platform global ini, teman-teman. Jadi dia di sini berdiri sendiri, hanya menaungi komunitasnya untuk sebatas edukasi, ya. Kemudian yang kedua di sini adalah platform global. Ini berfungsi sebagai kurator atau pengawas proyek-proyek yang kita dukung itu benar-benar proyek nyata, proyek-proyek yang sudah legal dalam skala internasional dan proyek-proyek yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, teman-teman. Jadi kita perlu yang namanya kurator mikron global ini. Ya. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar pun, lebih dari sekedar anggota, Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Pertama adalah keuntungannya akses eksklusif ke inovasi dunia. Menjadi yang pertama mengetahui perkembangan proyek-proyek masa depan yang didukung yayasan, undangan khusus untuk edukasi, kunjungan lapangan atau demonstrasi teknologi secara virtual maupun langsung. Di sini teman-teman kebetulan kita ada undangan nih bagi teman-teman yang mau menghadiri, ya. Itu adalah acara EcoFest, ya. Perkiraan diadakan pertengahan bulan September di Minsk, Belarus, tepatnya di Marciana Gorka, di pusat proyek Ecotechnopark yang telah terrealisasi. Di sana teman-teman diberikan kesempatan untuk menaiki ya transportasi yang kita bangun seperti Yukarat ya, kemudian Yukar dan lain sebagainya, kemudian memancing, kemudian mendengarkan pengumuman secara langsung dan bertemu secara langsung oleh Mr. Anatoly Yunitsky sebagai seorang insinyur yang berhasil menciptakan teknologi transportasi string yang saat sekarang ini sedang dikembangkan di 37 negara termasuk Indonesia, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah pusat pembelajaran dan edukasi, akses ke webinar, workshop, dan materi edukasi mengenai green tech dan human-centric design di Yayasan Kun. Kami tidak mencari teknologi yang paling canggih saja, kami mencari teknologi yang green, menghormati alam, dan human-centric, menghormati manusia. Kemudian yang ketiga adalah networking dan komunitas global, terhubung dengan ribuan anggota lainnya yang memiliki frekuensi yang sama, para inovator, pemerhati lingkungan, dan penggerak sosial. Keempat adalah kepuasan kontribusi nyata, kebanggaan menjadi bagian dari solusi nyata bukan sekedar wacana yang menjaga bumi untuk generasi mendatang. Kemudian yang terakhir ya adalah setiap dukungan kita itu teman-teman mendapatkan loyalty reward digital project portion. Setiap bentuk partisipasi akan diakui oleh mitra teknologi global kami dalam bentuk loyalty reward berbasis digital project portion sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan yang lebih terjaga. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Bentuknya apa Pak? Digital project person nantinya ya. Digital project person itu adalah pengakuan yang ditulis atau tertulis dia internal perusahaan teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Setiap teman-teman yang memberikan dukungan nantinya akan mendapatkan sertifikat seperti ini lengkap, saya nomor sertifikat yang tercatat di website ya, di pencatatan internal perusahaan. Nah, digital project person ini nanti basisnya kemana itu tergantung masing-masing proyek yang teman-teman dukung. Ya. Digital project person nantinya bisa menjadi apa itu namanya saham, go public juga bisa menjadi real world asset token, real world asset juga bisa menjadi juga apa itu namanya memberikan keuntungan berupa profit sharing juga bisa seperti halnya Utera. Nah, jadi itu tergantung proyeknya macam nantinya basisnya kemana. Nah ini yang dimaksud digital project portion, ya bagian dari proyek yang dicatat ya di platform digital internal perusahaan. Ya, bentuknya seperti sertifikat seperti ini. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas di Yuskaya Nusantara. Di KUN, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita
akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah open plan presentation yang kita sajikan pada malam hari. Next, kita akan langsung menginjak ke pengumuman. Nah, kita bahas yang pertama adalah dari platform global kita, yaitu Skyward Community. Ya, di sini kita ada memiliki dua, teman-teman ya, memiliki dua proyek yang sudah masuk di Skyward Community. Yang jelas untuk memasuki area ini ya, teman-teman harus membuka kuncinya dulu, yaitu SWC Pass ya. Ini yang dimaksud SWC Field. Ketika teman-teman membuka kunci di SWC Pass, teman-teman bisa login di sini, teman-teman. Untuk mendaftarkan di sini, sebenarnya teman-teman yang terdaftar di platform global Skyward Community semuanya sudah terdaftar. Hanya saja untuk login di SWC Field ini ya, teman-teman tinggal merubah password-nya saja ya, merubah password, klik reset password, nanti dilihat di email, kemudian klik konfirmasi isi password baru, kemudian bisa langsung login di sini ya. Nah, di sini Atlas ya, ekosistem digital untuk transaksi properti di UAE, platform pertama tempat Anda dapat membeli dan menjual tanpa perantara, biaya tersembunyi atau birokrasi yang rumit ya. Sasaran di sini ya, manfaatnya memasuki pasar berkembang pesat senilai lebih dari 200 miliar dolar dengan model bisnis disruptif yang bertujuan menciptakan pemimpin kategori, pelindungan investasi melalui saham kekayaan intelektual. Jadi dukungan proyek di sini ya teman-teman nanti mendapatkan digital project portion yang basisnya adalah kekayaan intelektual, teman-teman. Kepemilikan saham dalam kekayaan intelektual yang diakui di 181 negara dengan hak untuk menerima royalti. IP shares ini bukan saham-saham yang IPO ya, teman-teman ya, jangan salah sangka. Ini adalah IP share ya. Saham kekayaan intelektual, teman-teman bisa belajar lebih banyak melalui AI ataukah berbagai sumber ya teman-teman tentang apa itu saham kekayaan intelektualnya. Diversifikasi pendapatan dihasilkan dari komisi inti 1%, penjualan di pasar primer dan penerbitan token utilitas di sini, teman-teman ya. Jadi di sini kita seperti berkontribusi untuk pembangunan platform jual beli real estate dan kita berhak akan segala keuntungan yang dihasilkan oleh platform tersebut. Kemudian yang kedua adalah roadmap $1 million ya. Di sini kita mendapatkan berbagai macam analisis ya, strategi untuk menemukan ya berbagai macam saham-saham yang direkomendasikan ya di seluruh dunia. Saham-saham ini di sini ya sudah listing market, sudah berada di bursa saham. Teman-teman juga bisa mengakses atau melakukan jual beli saham-saham yang direkomendasikan atau saham-saham yang bisa kita ambil itu di platform ya, di bawah OJK juga ada di Indonesia, ada banyak sekali teman-teman ya. Kemudian ini ya, SWC memperkenalkan sistem pembangunan modal baru, sorotan dari siaran 18 Mei di sini ya. Yang pertama adalah menuju 1 juta produk unggulan. Strategi akumulasi roadmap 1 million adalah strategi akumulasi modal melalui saham dividen selama siaran para peserta diperkenalkan dengan
cara kerja pasar saham secara mendasar, cara membuka rekening pialang dan melakukan pembelian, bagaimana struktur analisis bulanan dalam produk tersebut, bagaimana bunga majemuk mengubah kontribusi kecil secara teratur menjadi modal yang besar di sini. SBC Pas, akses ke infrastruktur. SBC Pas memberikan akses ke segalanya, analitik materi pendidikan, produk, root 1 million, proyek SBC Field, dan program afiliasi. Para pembicara dengan jelas menekankan SBC Pas bukanlah investasi, ini adalah langganan untuk layanan dan dukungan ahli. Jadi untuk membuka SBC Field ini, teman-teman bisa membuka kuncinya dengan membayar langganan SBC Pas ini dulu, teman-teman ya. Jadi di sini ada SBC Field ya, proyek dengan potensi lebih tinggi. Bagian kedua siaran tersebut dikhususkan untuk area SBC Field, proyek-proyek dengan potensi nilai ekonomi yang lebih tinggi dan resiko yang sesuai. 3 area dipresentasikan. Yang pertama adalah Atlas, sebuah platform teknologi untuk pasar real estate di Uni Emirat Arab. Model IP share memungkinkan para peserta untuk menerima royalti dari penggunaan kekayaan intelektual proyek tersebut. Platform ini berencana untuk memasuki pasar internasional. Jadi Atlas ini tidak hanya diperuntukkan untuk pasar Uni Emirat Arab. Memang pada saat sekarang ini nih teman-teman, ya, itu kita fokus untuk membuka pasar di Uni Emirat Arab karena nilainya gede sekali ya. Dan di Uni Emirat Arab ini di sana perdagangan untuk real estate itu masih memakai sistem tradisional. Jadi kita itu menjadi pioner membuat platform yang membuat segalanya lebih mudah, teman-teman. Nah, ketika di Uni Emirat Arab ini nih kita sudah sudah running, sudah berjalan, teman-teman. Kita menyebarkan ya pangsa pasar kita itu di properti hunian penghasil pendapatan di Amerika Serikat, yaitu sebuah proyek bersama dengan Andrei Merkulov di sini ya. Jadi merambah ke properti Amerika Serikat ya. Algoritma perdagangan dalam kripto direncanakan akan disertakan dalam langganan SBC Pas di sini. Jadi di sini juga nantinya juga ada algoritma perdagangan dalam cryptocurrency juga. Nah, semuanya nanti hanya bisa diakses ketika teman-teman membuka layanan SBC Pas ini. Jadi di sini cara bergabung adalah berlangganan SBC Pas, mendapatkan akses ke produk Root 1 Million, kemudian menyelesaikan verifikasi KYC, jelajahi proyek-proyek lapangan SBC. Nah, di sini nih teman-teman, bagi teman-teman yang kemarin kebingungan ya di SWC ya, platformnya SWC yang mengambil paket kontribusi ya 1:100 atau yang lainnya nih teman-teman ya. Dan juga karena kemarin itu bulan Januari SWC sudah menyatakan selesainya kontrak kerjasama bersama UST ya, sehingga paket-paket kontribusi UST itu sudah ditiadakan ya semenjak bulan Januari kemarin, sehingga hanya teman-teman yang membayar angsuran ya. Pada saat teman-teman membayar angsuran pun itu pun sebagian nggak bisa lunas. Karena apa? Karena untuk sistem depositnya dihentikan ya, ditiadakan ya. Di akun SBC kita sistem deposit ditiadakan ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ada banyak yang nggak lunas, meskipun itu masih 2 angsuran, masih 1 angsuran. Ya. Yang tidak lunas tersebut, teman-teman nggak perlu khawatir, ya. Semua dana yang teman-teman kontribusikan untuk pembayaran angsuran itu dikembalikan berupa share account. Ya, berupa share account. Share account itu adalah dolar saham. Ya, dolar saham. Bentuknya dolar tapi berupa saham. Itu berada di akun saham atau share account. Bila teman-teman kemarin lihat. Ada banyak teman-teman yang bertanya juga, ini bagaimana Pak, ini kapan, ini kapan? Teman-teman bisa lihat sekarang juga ya, di akunnya teman-teman. Ya. Share account itu secara otomatis sudah terkonversi, terdaftar menjadi saham. Posisinya proses didaftarkan ke GTI.
ya ke perusahaan induk di Sky Transport. Syukur alhamdulillahnya saya kemarin itu tanya-tanya, waduh ini nanti kalau dikonversi harga normal juga nggak asik juga sih gitu kan. Paketnya paket normal ya kan, $1.000 1:23. Tetapi syukur alhamdulillahnya paketnya dikonversi ke saham dengan diskon 1:100. Punya saya kemarin $300 itu dia terpaksa memang nggak bisa ngangsur lagi teman-teman ya, karena nggak ada opsinya juga ya, akhirnya batal. Jadi share account $300 punya saya itu secara otomatis sama sistem ya dikonversi ke saham 1:100. Berarti berapa? 30.000 ya, 300 ya, seperti itu. 30.000 lembar ya. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa pendanaan proyek tersebut ditanggungkan pada Februari 2026 setelah terjadinya peristiwa penyelesaian pembiayaan. Semua unit bersyarat yang tercatat di akun A dan C. A dan C itu akun utama ya. Kalau C ya itu share account itu atau bonus juga bisa. Ya. Jadi akan secara otomatis dikonversi menjadi bagian proyek. Ini otomatis teman-teman. Apa itu bagian proyek? Bagian proyek ya yang dimaksud ya digital project portion DPP tadi ya. Bagian proyek adalah bentuk partisipasi ekuitas dalam suatu perusahaan mirip dengan saham. Setiap pemegang bagian proyek adalah pemilik bersama proyek tersebut dan berhak atas bagian yang sesuai dari keuntungan masa depannya ya. Tidak seperti saham tradisional, bagian proyek tidak ditawarkan di bursa saham ya. Tetapi melalui model crowdfunding, pembiayaan publik langsung yang tersedia bagi siapapun tanpa memandang besarnya modal mereka ya. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, bahasanya kok gini ya? Memang begini yang betul, digital project person. Ya. Ini belum bisa disebut saham. Kalau bisa disebut saham, itu sudah nanti pada saat IPO, sudah di bursa saham, itu baru dia bisa disebut saham. Karena ini bentuknya itu digital project person, dia masih dicatat di pencatatan internal perusahaan. Ya. Nah, di sini yang pencatatan itu namanya GTI sebagai perusahaan induknya. Puncak tertinggi ya, puncak tertinggi ya, nggak ada di atasnya GTI ya, Gusti Allah teman-teman ya. Tuhan, puncak tertinggi struktur organisasi perusahaan ini ya GTI. Makanya bagi teman-teman yang ibaratnya kemarin sudah dikonversi, lihat di akun masing-masing sudah dikonversi, itu statusnya masih proses pendaftaran, maksudnya dilaporkan ke GTI biar sama GTI dicatat, diakui. Nanti kalau sama GTI diakui, dicatat yang ada tulisannya didaftarkan itu sahamnya jumlahnya itu pindah ya, pindah ke kepemilikan di atasnya ownership teman-teman. Nah itu sudah pindah. Nah seperti itu. Konversi dilakukan sesuai dengan klausul 4234C dari peraturan akuntansi internal platform SWC Capital yang diterima oleh pengguna saat pendaftaran. Perubahan bentuk kepemilikan ini berarti Anda menjadi pemilik langsung sebagian dari proyek tersebut. Bagian-bagian tersebut telah tercermin dalam bagian aset saya di akun pribadi Anda. Anda tidak perlu melakukan tindakan tambahan apapun. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi layanan dukungan di support@swc Capital. Ya, di sini. Paham teman-teman di sini? Ya, kemarin silakan dicek di akunnya masing-masing. Bila masih ada share account di sana, silakan hubungi kami atau bisa kirimkan ke support agar bisa direvisi. Karena punya saya sendiri ya, itu sudah terkonversi. Alhamdulillah. Oke, beres di sini teman-teman. Oke teman-teman, sukses selalu untuk kita semuanya ya. Oke, sudah malam, mungkin insya Allah kita akan bertemu kembali ya di acara yang sama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Sulfa. Amin, Pak Tadi, amin, amin.